Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Film Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Make Me Sadar, mengisahkan tentang sekelompok siswa SMA yang sok berani. Mereka tertantang untuk mengunjungi tempat-tempat angker, namun bukannya berani, mereka malah ketakutan dan bertingkah konyol. Ingin tahu kisah horor dan serunya dari film ini? Langsung saja kita ke isi cerita film. Film dimulai ketika Nick dan teman-temannya pergi ke sebuah rumah angker. Setelah di dalam rumah, mereka melihat sekeliling tampak kumuh dan kotor. Nick menjelaskan kalau dulu pemilik rumah ini terjatuh dan kepala mereka pecah. Lalu mereka menuju ke lantai 2. Di dalam sana mereka melihat ada sesuatu yang ditutupi oleh selimut. Beau mencoba membuka selimut itu, namun Nick berucap kalau ia melihat ada hantu. Tiba-tiba hantu itu terjatuh di hadapan mereka. Beau dan James dengan cepat berlari keluar. Nick menyusul mereka dengan membawa mayat hantu itu. Dan dengan tingkah selingaannya, Nick menari-nari dengan mayat itu. Teman-temannya yang tak habis pikir dengan kelakuan Nick semakin ketakutan dan berlari keluar dari sana. Pada siang harinya setelah pulang sekolah, Nick dan James ingin melakukan pemburuan hantu lagi. Dan mereka sepakat untuk melakukannya malam ini. Singkat cerita, malam harinya mereka berkumpul di sekolah itu. Nick mengatakan kalau dulunya di sini ada orang yang mati bunuh diri. Ia stres karena gagal dalam ujian dan ia terjun dari atap itu. Tempat itu sudah diberi pelang dan tertulis dilarang masuk. Tetapi mereka semua tetap masuk ke tempat itu. Tiba-tiba, tepat di depan sepatu James, ia melihat ada tetesan darah. Lalu James melihat ke atas, ada orang yang terjatuh. Sedangkan Nick dan teman-temannya melihat ke atas, tetapi sudah tidak ada apa-apa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di atas, Nick masuk duluan. Tetapi teman-temannya enggan untuk masuk. Tiba-tiba terdengar suara. Mereka menoleh ke belakang dan hantu itu pun muncul. Seketika saja semua orang masuk melewati pagar. Namun tidak dengan James, ia tidak bisa berjalan karena kakinya yang kram. James meloncat, tapi apesnya loncatannya malah seperti tikus kejepit. Di tempat yang sama, guru Pen mendengar ada suara orang berteriak. Dan mereka berdua memutuskan untuk memeriksanya. Di posisi Nick dan kedua temannya, di sini mereka bertiga mengaku tidak ada yang membayar orang untuk menjadi hantu. Dan mereka baru menyadari kalau tidak ada yang merekayasa tentang hantu itu. Itu artinya hantu yang mereka temui adalah hantu sungguhan. Tiba-tiba terdengar suara di dalam toilet. Mereka pun memeriksanya, tapi saat pintu terbuka ternyata di dalam sudah tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba Beau tertarik ke dalam. Ia ditangkap oleh hantu itu. Sedangkan Nick dan James ingin kabur dari tempat itu. Akhirnya mereka bertiga pun bisa terlepas dari hantu itu. Di depan mereka bertemu dengan teman-temannya yang lain. Mereka mengatakan kalau ada hantu. Tiba-tiba Oil kejang-kejang. Ternyata penyakit epilepsinya kambuh. Lalu Beau berkata kita harus menyumpal mulutnya. James dengan cepat menyumpal mulut Oil dengan kaos kakinya. Tiba-tiba hantu itu pun muncul lagi. Mereka semua berlari kabur dan tinggallah James dan Oil saja. Posisi James masih dengan kakinya yang tergigit oleh mulut Oil, sehingga ia tidak bisa kabur. James bisa melepaskan kakinya dari mulut Oil, terlihat jempolnya yang berdarah. Mereka berlima sudah kelelahan dan ketakutan. Tiba-tiba hantu itu muncul lagi. Hantu itu pun menangkap Nick, lalu menyeret tubuhnya ke belakang dan hilang di dalam kegelapan. Terdengar suara Nick meminta tolong, terlihat Nick berjalan merangkak. Namun sialnya tubuh Nick ditarik oleh hantu itu lagi. Mereka pun melihat ke arah kegelapan, seketika saja hantu itu pun muncul, lalu menyekik leher Beau. Dan dari arah belakang, Nick muncul langsung menendang hantu itu. Lalu mereka berlari menuju ke atas.
Namun di depan gerbang, mereka melihat ada seseorang. Ternyata itu adalah ibu guru, ia bernama Pane. Brian mengatakan kalau di sini ada hantu. Dan mereka meminta tolong agar bisa bersama bu guru untuk malam ini. Mereka berjalan mengikuti ibu guru itu. Bu guru mengatakan, kalian masuklah ke dalam ruangan ini. Lalu tiba-tiba bu guru itu mengunci mereka di dalam. Nick menghidupkan senter dan berkata kepada Beau dan James untuk mencari lilin atau apa saja yang bisa menerangi kita. Akhirnya Nick menemukan sebuah lilin. Saat ingin menyalakan lilin, terdengar seseorang di luar ingin membuka pintu. Mereka berpikir kalau itu adalah guru Pane. Setelah pintu terbuka, betapa terkejutnya mereka, ternyata itu adalah hantu. Mereka semua kompak berteriak dan berlari masuk ke dalam. Sedangkan di posisi Oil dan kedua temannya sedang mendengarkan ceramah dari sang guru. Guru itu meminta agar mereka bertiga tetap berada di sini. Setelah guru itu pergi, Oil meminta agar dicarikan sebuah kalender. Oil melihat kalender itu tepat tanggal 10. Oil berkata, ingatkah kalian tentang ceritaku? Oil bercerita ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh guru. Saat tanggal ke-8 atau ke-15, orang-orang melihat hantu guru-guru itu. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Semua teman-teman Nick masih tertidur. Hantu itu pun juga tertidur di sebelah James. James terbangun, pelan-pelan ia membangunkan Beau. Beau langsung memukuli hantu itu dengan bantalnya. Mereka berlima terus menyerang hantu itu, dan Nick berhasil mengambil rambut dari hantu itu. Ternyata ia adalah hantu bohongan yang bernama Mark. Lalu James mengarahkan senternya ke arah foto. Dia melihat foto bu guru yang ia temui. Nick juga melihat sebuah buku. Di situ tertulis tentang biodata guru Pane. Lahir 2 Agustus 1925 dan meninggal 13 Juli 1962. Dan mereka yakin kalau bu guru yang tadi ia temui adalah hantu. Lalu tiba-tiba guru Pane membuka pintu dan berucap, "Siapa yang ingin melihatku?" Tiba-tiba muka bu guru itu pun berubah menjadi menyeramkan. Ia berjalan dan mencekik Brian. Namun dari arah pintu ada guru yang lain. Ia berkata, sampai kapan kau akan membuat karma yang buruk? Seketika hantu Pane pun murka. Ia melempar Brian dan berkata, apa kalian yang kurang ajar? Mereka semua berlari keluar dari kelas itu. Namun tiba-tiba hantu itu sudah berada di depan mereka. Angin berhembus sangat kencang. Mereka semua terhempas ke belakang dan akhirnya mereka semua pun pingsan. Nick terbangun duluan. Ia melihat ruangannya telah berubah. Lalu membangunkan teman-temannya. Mereka semua menyusuri tempat itu dan melihat papan nama dari sekolahan mereka. Lalu tiba-tiba guru Pane muncul. Ia telah menangkap Benz dan mendorong tubuh Benz jatuh ke tangga. Mereka pun berlari berpencar. Nick dan kedua temannya berlari keluar. Namun dihadang oleh guru Pane, semua kaca tiba-tiba pecah dan berhamburan menyerang mereka. Di posisi James dan teman-temannya, mereka bersembunyi di balik dinding. James mempunyai ide. Ia menyuruh Mark untuk melawan mereka. James berkata, pergi dan kalahkan mereka. Mark pun keluar dan berdiri menantang para hantu. Sedangkan para hantu saling menoleh, lalu pergi meninggalkan mereka. Mereka pun lalu berlari keluar dan membangunkan Benz yang pingsan. Mereka memapah tubuh Benz dan berjalan keluar. Mark menyuruh mereka berhenti. Ia melihat banyak murid di dalam kelas. Lalu datanglah Nick dan kedua temannya. Saat ingin pergi, mereka melihat hantu guru Pane. Lalu mereka masuk ke dalam dan bersembunyi. Di sini mereka diperlihatkan gambaran di mana kejadian yang dulu pernah terjadi. Di sini guru Pane menuduh kalau guru Wanpen selingkuh dengan guru Saman. Lalu datanglah guru Saman, ia berkata ini semua salahku. Tapi guru Pane langsung beranggapan kalau mereka berdua telah mengaku kalau selingkuh. Lalu guru Pane yang emosi langsung mengambil pisau dan menusuk perut guru Wanpen.
Sedangkan Guru Saman dan Guru Pane tanpa sengaja tertusuk pisau yang mereka pegang. James dan teman-temannya mengintip dari belakang lemari. Tiba-tiba Guru Pane melemparkan pisau ke arah mereka. Seketika saja mereka berlari keluar. Namun mereka telah dikepung oleh para hantu. Saking ketakutannya, rambut mereka pun tiba-tiba menjadi berdiri semua. Mark berkata kalau ia tahu pintu keluarnya. Semuanya langsung berlari keluar, namun di depan ia dicegat oleh hantu Pane. James tertangkap dan ia ditampar berkali-kali, sampai-sampai bibirnya duel. Lalu mereka pun berlari keluar. Nick ditangkap, ia ditarik dan dicekik. Dan telah Guru Saman dan Guru Pen. Di sini Guru Saman menjelaskan apa yang terjadi kepada Guru Pane waktu itu. Sebenarnya yang membuat Guru Pane hamil itu adalah Pak Sombat. Namun Guru Pane mengira yang mengambilinya adalah Guru Saman. Dan ketika Guru Pane tahu yang sebenarnya, ia langsung membunuh Pak Sombat. Dan kemarahannya juga tidak sampai di situ. Ia melampiaskan kemarahannya kepada murid-muridnya. Satu persatu muridnya ia bunuh dengan mencekik lehernya. Lalu Brian berdoa dan menyanyikan lagu tentang penghormatan kepada para guru. Semua teman-temannya juga ikut berdoa. Guru Pen berkata, maafkanlah mereka. Kita harus memaafkan mereka karena mereka telah memanggil kita sebagai guru. Akhirnya hantu Pane pun luluh dan melepaskan Nick. Nick lalu meminta maaf dan memberi penghormatan. Disusul semua murid juga memberi penghormatan. Akhirnya hantu Pane pun merelakan mereka pergi. Ia menangis dan seketika saja tubuh Pane memudar dan jiwanya pun bisa tenang. Setelah sampai di luar, Pak Saman meminta agar melakukan sesuatu untuknya. Kembalilah ke kelas 11 dan bawa keluar foto kami lalu bakar foto-foto itu. Mereka semua akhirnya pergi dari tempat itu. Hari berikutnya mereka datang ke sebuah kuil. Di sana mereka membakar foto para guru. Mereka juga meminta maaf atas semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan akhirnya film pun selesai. Untuk para sobat mohon beri kritik dan sarannya di kolom komentar agar channel kami semakin maju dan berkembang. Mohon maaf jika ada kata atau ejaan yang kurang tepat. Terima kasih dan tunggu alur cerita film selanjutnya dari kami.